mati terbunuh dalam peperangan siapa? Yaitu Az-Zahri. Karena kan tira raja zalimnya Urban Singa. Mereka itu akan putakeun berkelanjutan apabila mati tira raja pimpin oleh raja lain untuk memerangi Islam. Dak urang Islam menanti sampai wafat Imam Mahdi, datang Nabi Isa sampai lagi-lagian. Jadi berganti-ganti. Nyen kiban yang kejadian yang ketiga watet terjadi baru pakiban. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 50 baris ke-5 dari Ra'yub, hinam tanda awai. Dan setengah riwayat, ada juga suatu riwayat, yaitu diceritakan bahwasanya Sofyani itu, Sofyaninyo kali kebegahanan dia tu Urwah bin Muhammad As-Sufyan, dibangsakan kepada keturunan Sofyan, Abu Sofyan. Jadi dari keturunannya tinggal, yaitu tiro raja yang bernama Sofyani. Nyan tinggal mereka akan berkumpul untuk menyerang orang Islam. Yang kejut orangnya punya kompak benar yang pimpinan, benar pimpinannya kompak. Wak kafe tinggal akan diperang Islam. Dipimpin oleh tiro raja zalim yang namanya Sofyani. Sofyani yang bangsa keturunan. Lagi kita Bani Hashim, Bani Muthalibnya kan suatu nama suatu keturunan. Nyo menanti, nyo nanti Urwah bin Muhammad nyanan. Nyo adalah zaman yang dalam zaman tersebut turunnya Imam Mahdi ataupun hadirnya Imam Mahdi, teman. Yang kenyang pemimpin Islam, yaitu berhadapan dengan Sofyani, pemimpin kafir. Nyan kepegah ada riwayat yang menceritakan, memang kali cerita tiga. Nyo cerita dalam riwayat yang menceritakan bahwa Sofyani itu diberi kelam dengan dia serta askarnya. Makna kelam tenggelam. Kelam kekino tenggelam. Yaitu mereka itu tenggelam dengan serta askarnya, askar pasukan. Bahasa tanya laskar akan pasukan. Jadi pasukan Sofyani nyo dia akan tenggelam. Berarti lebu mau dengan tempat yang bernama Baidak. Baidak kali keberapa tiga. Perjalanan dia dari Madinah ke Mekah untuk menyerang Imam Mahdi. Imam Mahdi di Mekah bawatanya. Jadi untuk bahasa tempat yang bernama Baidak dengan seizin Allah Taala awaknya iun lebu mau. Nyan ada kisah yang menceritakan lagi nyan. Walaupun tu nak kisah juga yang menceritakan lain, pokoknya dia itu binasa. Riwayat yang menceritakan lagi nyan telah menakal akan dia oleh Alamah An-Nafrawi daripada tafsir Naswi nan tafsir. Cerita tersebut dinakal, makna menakal gecok atanya daripada Alamah Nafrawi, daripada sirah ulama, yaitu namanya Alamah An-Nafrawi, yang nyan adalah menulis di dalam kitab tafsir Naswi. Maka mudah-mudahan murad dengan kena sembelih Sofyani itu, maka mudah-mudahan murad maksud dengan kena sembelih atau riwayat yang menceritakan Sofyaninyo kan mati karena iun lebu mau, tapi mati karena memang terjadi peperangan dengan orang Islam, sehingga kena pancung lah dah, terpotong lehernya, ini makna kena sembelih. Jadi hino ke pegang, mudah-mudahan maksud daripada kena sembelih Sofyani itu daripada riwayat As-Sayuti, yaitu Az-Zahri dalam kena As-Sayuti Az-Zahri yang yaitu Az-Zahrinya, nyo Az-Zahri demang apa? Az-Zahrinya adalah amir tiro raja Asid daripada pihaknya, tiro raja yang berpihak pada Sofyani, yang berpihak pada Sofyani. Dan yang demikian itu, maka mudah-mudahan maksud dengan kena sembelih Sofyani itu daripada riwayat As-Sayuti, yaitulah dianya itu Az-Zahri, yang yaitu adalah amir daripada pihaknya. Rupanya menurut pegah naraja lain lo mentu. Sebab peperangannya berkelanjutan. Memang Sofyaninyo mati karena iun lebu mau. Untuk naraja lain lom, yaitu namanya Az-Zahri ataupun Az-Zuhrah kedeuke, yaitu keturunan daripada Bani Zuhrah. Dia adalah juga tiro raja yang memihak kepada Sofyani. Nyan yang kena pancung, yang mati terbunuh dalam peperangan.
menyo Sofyaninya mati ji karena iut lebu mau. Ya, ada kan sering lagi kan awak-awaknya kan biasa lagi hai amputakeun pasukan-pasukan dak jamun kemenan sih pasukan dikirim ke Waceh kata ijak la laut ka truk bakat raya ka tenggelam la laut ijak jalan udara ka reut pesawat le pokoknya nah saja kecelakaan ijak jalan darat kam balik motor nyo menan sih awaknya wata ijak menuju ke Mekah nyo iut lebu mau nyen Sofyani dan pasukannya. Sedangkan nanti yang kenang pancung yang mati terbunuh dalam peperangan siapa? Yaitu Az-Zahri. Karena kan tirau raja zalimnya Urban Singa. Mereka itu akan amputakeun berkelanjutan apabila mati tirau raja pimpin dari raja lain untuk memerangi Islam. Dak urang Islam menansit sampai wafat Imam Mahdi, datang Nabi Isa sampai lagi-lagian. Jadi berganti-ganti. Nyen kiban yang kejadian ji yang kesinga wate terjadi baru pakiban. Nyo ile gepegah nyo gede pegah ino yang bahwa na kejadian terjadi peperangan yang dipimpin oleh kafir menyerang orang Islam. Ka tiga tu tak mudah-mudahan murad dengan kena sembelih Sofyani itu maksud daripada gepegah Sofyani yang kena sembelih artinya jih dipancung maksudnya yang nyan gecok daripada riwayat As-Sayuti adalah Az-Zahri yang maksudnya yaitu Az-Zahrinya adalah juga siro raja daripada pihaknya. Jadi golongan Sofyani sid, awak yang perang urung Islam sid. Dan yang demikian itu dari karena bahwasanya disebut daripada nasi bahwa segala sahabat Sofyani itu adalah 3 firqah. Sahabat-sahabat itu punya 3 kelompok. Berarti ada kelompok yang dipimpin oleh Sofyani sendiri, nanti ada kelompok yang dipimpin oleh Az-Zahri. Adakah le seijih raja-raja dari kafirnya, pemimpin-pemimpin kafir, leboh firqah, leboh kelompok, satu kelompok, satu pasukan, satu firqah tinggal ia di negeri Kufah. Di negeri Kufah, satu firqah berjalan ia pada pihak Sara, Misra, Namim yang tulis, Misra Mesir, Sara berarti suatu daerah. Daerah lain, suatu daerah yang bernama As-Sara, daerah yang lagian. Yang kedua kelompok ji, pasukan ji dibagi 3, sebahagian tinggal di Kufah, sebahagian tinggal di suatu tempat yang namanya As-Sara, dan satu firqah datang ia akan Madinah. Di Madinah, nyo yang dari Madinah nyo ke menuju ke Mekah. Di Mekah bawatannya kehadir Imam Mahdi. Nyotun padit wallahu alam pajan kejadian wallahu alam tanya pat tu seradat tak hana teli yang kalam kubur tu tak prosesnya sebab mulai jino kan mulai kompak baju-baju awaknya kan kok kompak kawak kafean untuk serang urang Islam depan tanya urang Islam kalau nak pemimpin tidak pemimpin untuk perang kafir yang golomna. Yang kemungkin apakah Imam Mahdi nya naju yang jadi pemimpin sehingga ataupun sebelum datang Imam Mahdi na pemimpin lain. Yang kecil tanya urut Islam orangnya amburadur tu walaupun cukup jai pakon karena hana pemimpin. Punya Imam Mahdi sehingga hati pemimpin nyan mandum nanggro yang na di bumo ingin membai'ah kepada Imam Mahdi, berjanji bersumpah setia menjadi pengikut Imam Mahdi. Nya urut mukmin sehingga. Ka tak ulam cerita haji pakiban ke begahino. Dan atas mereka itu ada seorang laki-laki daripada Bani Zuhrah. Keturunan Zuhrah. Nya mereka itu daripada pasukan Sofyani bunuh. Maka menghadir oleh mereka itu akan ahli Madinah. Jadi li Bani Zuhrahnya hadir dia kepada Madinah, maka membunuh ia di dalam Madinah itu akan sebagai bunuh yang amat banyak hingga sampai darahnya. Dan atas mereka itu ada seorang laki-laki yang jih daripada keturunan Bani Zuhrah. Berarti hino yang perlu pegah kan pasukan mereka itu juga ada dipimpin oleh seorang laki-laki keturunan daripada Zuhrah, Bani ya, keturunan Zuhrah. Maka menghadir oleh mereka itu akan ahli Madinah. Bonok kan diutus ke Madinah, di Madinah sabuh kelompok. Jadi yang diutus ke Madinah itulah yang dipimpin oleh Bani Zuhrah. Maka terjadilah peperangan di Madinah. Maka membunuh ia di dalam Madinah, artinya terjadilah peperangan di Madinah itu akan sebagai bunuh yang amat banyak, cukup jai meninggal orang, baik dari pihak muslimin ataupun dari pihak mereka itu sendiri, yaitu yang dipimpin oleh Bani Zuhrah bunuh, hingga sampai darahnya akan kepala yang kena potong, hingga sampai darahnya
akan kepala yang kena potong. Yang kena potong. Yang kena potong. Nyu kena pegah jai tak tat nah. Jai tak tat mengalir darah. Nom ule artinya mana? Hai ule urang yang kedang pancung dah kena ju yang terbunuh karena terpotong kepalanya nyan ule manusia yang tergeletak hinan kira-kira ji nom mengendarah. Yang ditnan jai berarti ditnan terjadi korban yang perlu nak pegah. Jai tak tat. Jai tak tat mengalir darah sehingga darahnya tenggelam kepala-kepala yang terpotong dalam peperangan. Ya, yang ditnan kena pegah jai tak tat terjadi pembunuhan, jai tak tat urang yang mati. Dan membunuh daripada ahlul bait Rasulullah, rupanya nasib daripada keturunan Rasulullah yang terbunuh. Daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan nama laki-laki itu Muhammad. Nan laki-lakinya Muhammad ke pegah. Dan nama perempuan itu Fatimah. Hanya keturunan Rasulullah teman. Nan geh Muhammad ya agam, ya ineng iaitu Fatimah. Maka menilai oleh mereka itu akan keduanya, padahal bertelanjang keduanya. Berarti cara pembunuhan dia apakah pun disiksa setelah ditelanjangi ataupun bagaimana? Yang jelas ialah nyamban kejadian ji. Terbunuh dari keturunan Rasulullah, thiraur agam dan thiraur ineng, agam nan Muhammad, urineng nan Fatimah. Yang mana di saat mereka itu telah terbunuh, mereka itu dalam keadaan telanjang. Apakah disiksa ataupun tidak telefonnya lagi yang kejadian ji. Maka pada ketika demikian itulah bersangatan marah Allah Ta'ala atas mereka itu. Dan sampailah waliullah yaitu Imam Mahdi. Padahal berarti lah watenyan kejadian ji Imam Mahdi. Watenyan hadir Imam Mahdi. Di saat keturunan Rasulullah dipermalukan kita kena ju. Yang ditelanjangi keturunan Rasulullah. Bahawatannya lah datangnya sirah waliullah yaitu Imam Mahdi yang tak kengkai tanya Imam Mahdi. Ya Imam Mahdi nya Muhammad binan ke? Muhammad bin Abdullah. Engkau lagi berah lah Mahdi kan? Ada keturunan lung singa yang dikenal dengan Al-Mahdi yang nan koknya Muhammad bin Abdullah. Sabar lagi Nabi Muhammad. Ya, nya keturunan Rasulullah kan. Berarti buat kejadiannya baru hadirnya Imam Mahdi. Maka keluar ia di dalam 30 laki-laki. Datanglah sampailah waliullah yaitu Imam Mahdi, maka keluar ia di dalam 30 laki-laki, maka sampai khabarlah akan segala orang mukmin oleh keluar Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi bakwatanya bersama 50 ragam. Nah pengikut 50 30 laki-laki dan truk berita keluarnya Imam Mahdi, datangnya Imam Mahdi kepada uru-uru mukmin dum. Yaitu berita keluar Imam Mahdi datang kepada uru-uru mukmin. Maka datanglah mereka itu akan Imam Mahdi itu daripada sekalian pihak negeri. Ubena Nanggro yang na di Bumo di saat mendengar kehadiran Imam Mahdi nyumandum-mandum bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Hanya kan uri hidih manteng. Tagoknya menyo ta'ulam kisah lam cerita Imam Mahdi hadir di Mekah. Hinan hadirnya Imam Mahdi. Menyo Nabi Isa di Baitul Maqdis Baitul Maqdis. Menyo Imam Mahdi di Mekah. Dan rindu mereka itu kepada Mahdi yang ke Imam Mahdi seperti rindu unta kepada anaknya. Hai lagi binatang kagak ada hanu kan mencari kiban isitat musabahnya isitat anak menyo hana merupa anak lah hana sengap lah isitat anak kan menan menyo binatang hai tamsilan ji gambaran ji menan ke rindu tanya orang mukmin ingin bertemu dengan Imam Mahdi, ingin bergabung dengan pasukan Imam Mahdi, sehingga rata urung di seluruh pelosok Nanggro nyujak ke dia bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Hingga bahwa berkata oleh orang yang empunya cerita hingga nepegah le lagi cerita dia ilikut ke bah, yaitu oleh Nafrawi Pak Alamah An-Nafrawi lagi sehingga gepegah le tungku yang cerita kisahnya apabila selesai ia daripada mubayaah kagebaiah dumuru mukmin. Makna mubaiahnya kan bersumpah janji setia kepada Imam Mahdi untuk tidak membelot. Sebab orang yang ingin bergabung dengan Imam Mahdi kan pakai aturan tadi. Dan ente jina bergabung tapi sehingga membelot kepada Imam Mahdi, makanya perlu kepada mubaiah, baiah. Lagi Nabi Muhammad kena gepu baiah kaum gesit umat gesit. Mata kena lakukan peperangan, suatu peperangan. Begitu juga Imam Mahdi. Ente urangnya setuju kepada Imam Mahdi, tak ikut Imam Mahdi sehingga kau membelot.
Jadi setelah Imam Mahdi itu mubaya'ah akan manusia itu, membangkit, ia akan beberapa kuda kepada Madinah. Mana kuda? Pasukan berkuda. Yang kena dalam cerita, dalam kisah kan sehingga hana lengan bude mu perang ji. Kamu perang lagi masa Rasulullah. Entah memang hana fungsi le senjata tajamnya le pakai bahan peluru maksud ji. Kamu nan iaitu gutus pasukan berkuda kepada Madinah. Atas mereka itu seorang laki-laki daripada ahli baitsnya. Atas mereka itu seorang laki-laki daripada ahli baitsnya. Maka berperang ia akan Zuhri bunuh. Atas Zuhri bunuh kan pemimpin panglima atakan aju dari pasukan di Madinah. Jadi berperanglah pasukan yang dikirim oleh Imam Mahdi, yaitu pasukan berkuda jumlah ino hana gebega dengan pasukan yang di Madinah di bawah pimpinan Zuhrah bunuh, yang mana pasukannya juga dalam kelompok Sofyani diket bunuh. Maka berperang ia akan Zuhri, maka terbunuh daripada tiap-tiap dua firqah akan sebagai bunuh yang banyak, letak berjatuhan korban kedua belah pihaknya, dari pihak pasukan yang dikirim oleh Imam Mahdi dan juga dari pihak pasukan yang dipimpin oleh Bani Zuhrah. Bani Zuhrahnya yang ke kelompok Sofyani bunuh. Dan memberi rizki oleh Allah Ta'ala akan walinya. Artinya nejuk Nabi oleh Allah Ta'ala kepada walinya, walinya akan mendapatkan kemenangan. Maka dibunuhkan akan Zuhri, Az-Zuhri, Zuhri yang ke Zuhrah bunuh. Maka terbunuhlah Zuhrah. Artinya menanya makna walinya kepada orang mukmin. Rupanya walaupun kedih banyak berjatuhan korban dari dua belah pihak waktu terjadi peperangan di Madinah, yang meraih kemenangan tetap dari pasukan muslimin. Maka terbunuhlah bakwatanya Az-Zuhri bunuh, dan dibunuhkan segala sahabatnya dan juga sahabat-sahabat Zuhri. Maka rugilah pada hari itu. Hai uronyan walaupun tanyo meraih kemenangan, tapi tak terbunuh kaum muslimin. Rugilah pada hari itu orang yang rugi daripada ghanimah Bani Kilab. Ghanimah Bani Kilab. Bani Kilab yang ke kelompok Sofyani bunuh. Rugo tak si awaknya hai mati terbunuh dumayan. Sehingga dan jikalau dengan tali sekalipun. Artinya hana merupakan harta ghanimah. Walaupun dengan tali sekalipun di nan rugau atau menoji, peperangannya kan membawa kerugian di segi harta, kerugian di segi jiwa pun mati itu kan. Jadi uronyan adalah uro yang cukup rugau terhadap sonyan, terhadap orang kafir bunuh pasukan yang ada di Madinah, sehingga merempuk harta ghanimah walaupun seutas tali yang di nan ukuran. Hai karena kalah peperangan kita rugau oleh. Maka apabila sampai khabar akan Sofyani kalau mati di berarti teruk berita kepada Sofyani daripada demikian itu, berita kepada Sofyani yang bahawa pasukan jika mati hidup, keluarlah ia daripada negeri Kufah di dalam. Berarti kerana pasukan lam sahabat tu bunuh yang dikebah di negara Kufah. Ijih di Kufah ikrimu Madinah di bawah pimpinan Zuhri. Keluarlah ia daripada negeri Kufah di dalam 70.000 askarnya. 70.000 pasukan yang dipimpin oleh Sofyani sendiri hingga sampai akan Baida. Nyo baru truk satu daerah yang namanya Baida. Ini jauh Mekah haji. Mekah ada Imam Mahdi. Kan di Madinah, di Mekah. Truk Ubaidah oleh askarnya dan berkehendak akan berperang waliullah. Waliullahnya ke Imam Mahdi. Imam Mahdi yang aulia Allah. Hendak berperang dengan Imam Mahdi dan akan meroboh akan Baitullah. Dan juga akan rencana haji memang ingin diruntuhkan Ka'bah lah. Ka'bah ingin dihancurkan, Imam Mahdi ingin diperangi. Tiba-tiba antara demikian itu dengan Baida, ada jitro suatu daerah yang namanya Baida, tiba-tiba seorang laki-laki berkuda daripada askarnya, maka keluar laki-laki itu pada menuntut akan Sofyani. Tiba-tiba seorang laki-laki berkuda daripada askarnya, pasukan jihad. Maka keluar laki-laki itu pada menuntut akan Sofyani, dan telah dibangkit oleh Allah Ta'ala akan Jibril. Nyukiban ya sirau ragamnya cita ulai. Antara demikian itu dengan bedak, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkuda
daripada pasukannya, pasukan Sofyani Sid. Maka keluar laki-laki itu menuntut akan Sofyani, puta pu keluar daripada barisan Sofyani cerita ilah kena uku, dan telah dibangkit oleh Allah Ta'ala akan Jibril, bakwatanya Allah Ta'ala utus malaikat Jibril, maka memukul ia akan bumi itu dengan kakinya, maka ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla dengan Sofyani dan segala sahabatnya. Yang mana berarti kisah haji nyebek ilah laki-laki bunuh tak ilah berarti pakan sampai awaknya ni iut le bumo yang ke kagepeh bumo dengan hentakan kaki Jibril sehingga terbelahlah bumi, sehingga iut le bumo awaknya. Yang lagi yang kejadian di makanya nak kejadian hino gepegah di likek hana mepat dalam cerita kiban cara kejadian ji sehingga awaknya iut le bumo bak truk bak satu daerah yang namanya Baida. Rupanya oleh Allah dikirim malaikat Jibril untuk menghentakkan kakinya di daerah tersebut sehingga bekah bumo, terjadi gempa lah kena jubak hinan bak tempatnya sehingga iut le bumo. Cuman tak eulah sirau uragam je, hepu maksud uragam je benar. Tiba-tiba seorang laki-laki berkuda daripada askarnya, maka keluar laki-laki itu. Lagi sang-sang keluar daripada barisan Sofyani, menuntut akan Sofyani. Tiba-tiba seorang laki-laki berkuda daripada askarnya, maka keluar laki-laki itu, maka menuntut akan Sofyani. Boleh juga makna menuntut mencari, ikuti Sofyani. Boleh juga yang laki-lakinya yang keluar daripada barisan Sofyani, yang boleh menahan. Dari pihak Imam Mahdi laki-laki. Jadi megah dengan Sofyani kan yang mereka di situ agamnya. Kiban berita je kiban. Situ agamnya dari pihak Imam Mahdi. Jadi gedegah jadi pasukan Sofyani. Jadi tebik tengoknya agak sedar dan Sofyani. Ya sedar Sofyani. Berarti laki-lakinya kan pasukan dari kan tirau ragam dari Sofyani. Cerita kalian. Tak kata tiba-tiba antara demikian itu dengan beda, tiba-tiba nasiro seorang laki-laki berkuda daripada askarnya. Daripada askarnya Imam Mahdi. Maka keluar laki-laki itu pada menuntut akan Sofyani. Memang item sih lagi yang cerita, tapi kan wadadakan askarnya seolah-olah tengah geberah sebab Imam Sofyani kan. Sebab menyo Imam Mahdi si hana hadir kena agaknya di Mekah. Boleh jadi memang agaknya enggak sitak Sofyani, cuman juga hana natruk berita. Golom natruk berita kehadiran Sofyani kan golom yang bunuh gepegah berkehendak akan berperang. Cerita ulah itu hingga sampai akan Baida. Apabila sampai khabar akan Sofyani daripada demikian, keluarlah daripada negeri Kufah truk berita bunuh bak Sofyani bahawa pasukan ji kami mati di Madinah kata lu. Sehingga keluarlah Sofyaninya 70,000 pasukan truk kepada Baida dan pasukannya, dan berkehendak awaknya untuk perang waliullah, kebetulan untuk perang Imam Mahdi ya perang Imam Mahdi. Berarti kai depunya karena beritanya kehadiran Imam Mahdi, nak perang Imam Mahdi dan meroboh akan Baitullah. Tiba-tiba antara demikian itu dengan Baida, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkuda daripada askarnya je. Askarnya Imam Mahdi je lagi kan. Sebab ipat dekat nak cakap Imam Mahdi tu. Nyebek ngak taluruskan kisah. Cuman yang kejadian yang raya yang perlu kena pegah ini, Sofyani ham nempak mu perang Imam Mahdi. Kiban si irpa lebu mau. Sedangkan beritanya getepu oleh pasukan muslimin karena nasira utusan dari Imam Mahdi untuk yak sitat Sofyani. Sehingga getepu tu Sofyani nyan kai ut lebu mau. Kejadian ni ut lebu mau nyan karena malaikat Jibril diutus oleh Allah Taala untuk menghentakkan kakinya di daerah yang bernama Baida. Sehingga terbelahlah bumi sehingga ut lebu mau, iaitu pasukan Sofyani dan segala sahabatnya. Dan kembali laki-laki itu menunggang yang menunggang ia akan kudanya. Maka berhadap akan dia oleh Jibril. Maka bertanya
oleh laki-laki itu apa gempa ini di dalam askar, maka lalu memukul akan dia oleh Jibril dengan sayapnya, maka berpaling mukanya ke belakang pada tempat tengkuknya, maka berjalan ia hundur ke belakang suruh ulikut. Nya kalau dia ceritanya yang pun cerita alam. Dan kembali laki-laki itu menunggang ia akan kuda, memotong, menunggang, menolong, menunggang ia akan kuda dan berhadap akan dia. Yang ke otak ni kan kahi beda baju tang-tang. Ya kan? Tang-tang seolah-olah kahino pasukan Sofyani yang selamat hidro. Ke pasukan berkuda bunuh yang keluar daripada barisan Sofyani. Yang keluar daripada barisan Sofyani memang mencari Sofyani ya. Menuntut mencari Sofyani. Nyan duda merempak hidronya dengan malaikat Jibril. Sehingga waktu merempak dengan malaikat Jibril juga gepegah kibah no. Gekak dengan sayup malaikat Jibril sehingga membalik ke ulikut, sehingga waktu ejak ke ulikut, sehingga berarti genek pegah putra pasukan Sofyani mandung binasa. Teman salah siro yang lolos bunuh, salah siro yang lolos merempak malaikat Jibril yang megesepot dengan sayup malaikat Jibril. Kan boleh jadi oleh Allah geperupa malaikat Jibril dengan manusia biasa kan. Lagi yang pernah kejadian ada datang malaikat Jibril kepada sahabat Rasulullah, kan seringnya malaikat Jibril geperupa manusia, geperupa seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah. Padahal kan sahabatnya malaikat Jibril. Kita jalan cerita aja hilai. Yang kejut lagi bunuh sang-sang seolah-olah ji. Makanya pada membaca maksud askarnya keluar daripada pasukannya, pasukan Imam Mahdi sih. Keluar daripada pasukan Imam Mahdi yang pasukannya pun bunuh juga menuntut Imam Mahdi, maksud ji juga tiga-tiganya berjalan bersama Imam Mahdi salah pegah Sofyani atau bunuh Sofyani katro daerah Baida. Jadi nasiro pasukan yang membelot, yang mana pasukan yang membelotnya rupanya diikuti Sofyani sih, sehingga itu berita kematian Sofyani. Tapi kamu membelot ngak sejalan dengan cerita kena uyu. Kemudian kembali laki-laki itu menunggang ia akan kuda, maka berhadap akan dia oleh Jibril. Hai jino wate Sofyani yang kabi mati dengan pasukan. Kan tiga hero pak yang selamat. Iji kai nak wau tempat drai Kufah benar. Karena dia berasal dari Kufah. Nyo menyo tacok kisah lagi lul begafon. Bek maksud pasukan berkudanya adalah pasukan yang diutus oleh Imam Mahdi. Tapi memang pasukan Sofyani sendiri yang membelot. Jadi selamat di karena tenggelam di. Jadi rencana untuk walam Ukufah, tapi tiba-tiba berjumpa laki-laki itu dengan malaikat Jibril. Maka berhadap akan dia oleh Jibril, maka bertanya oleh laki-laki itu. Tanya yang leuragamnya, apa gempa ini di dalam askar? Apa gempa ini di dalam askar? Itanya yang leuragamnya bak Jibrilnya berarti geperupa oleh Allah Ta'ala dengan hero manusia sih. Itanya tentang pukuh pasukan-pasukannya kabinasa haji karena terjadi gempa. Nyubasa tanya. Maka lalu memukul akan dia. Memukul akan dia oleh Jibril dengan sayapnya. Yang kegepeh laki-laki bunuh dengan sayup Jibril, maka berpaling mukanya ke belakang pada tempat tengkuknya. Yang ke meputar ke ulikut. Meputar ulikut. Maka berjalan ia hundur ke belakang. Mana ke mati. Berarti ijak aji duda kakak meputar ke ulikut. Berarti kakak musurut hai sebab kedai ke hai baket dekan meputar ke tu ulikut. Ada tajak ke tanya kan likutnya ke kajik ke. Jadi mutajak tu hundur ke belakang. Tapi ke kedai ji. Nyamban kisah ji. Jadi hi condong ji sang-sang kan nyan siro pasukan yang membelot dari pasukan Sofyani, pasukan berkudanya. Nya lagi jangan jadi hana jadi masalah khilaf cerita yang perlu kena pegah. Yang kelagian pasukan-pasukan urung kafir kompak untuk perang urung Islam. Bawa tanyan datang Imam Mahdi. Tak bacut tu. Nyo kabeh hinan saboh wallahu alam. Fasal pada menyatakan Imam Mahdi yan kan berkaitan aju datang aju Imam Mahdi. Nyo baru kisah tentang Imam Mahdi itu man. Nyo khusus dengan Imam Mahdi dan menyatakan bahwasanya
adakah ia daripada anak Hasan atau Husain? Yang kedua sebab keturunan dari Rasulullah. Pukul Imam Mahdinya makna anak Hasan atau Husain, pukul Imam Mahdinya dari keturunan Saidina Hasan atau daripada keturunan Saidina Husain. Dan dari mana ia keluar? Dari Nangroteh datang Imam Mahdi, dan alamat keluarnya, dan bagaimana tanda-tanda keluar Imam Mahdi, dan bahwasanya mubayaah 2 kali. Imam Mahdi naga pubaiah urung mukmin 2 ge. Ka cerita daripada Tabrani, banyak kalau pegah dari Nangroteh datang goknya, pukul daripada keturunan Hasan ataupun Husain. Dan cerita daripada Tabrani, diriwayatkan hadis daripada Tabrani yang dicok daripada Nabi SAW, bermula Mahdi itu, yang ke Imam Mahdi yang dikenal dengan Imam Mahdi. Sebab kenyan kenandro goknya nan. Mahdi itu daripada kami. Mensudahi akan dia agama, mensudahi betul. Mahdinya nyan diberahi Nabi. Mahdinya adalah dari golongan getanya tid. Yang mana Mahdi itu nyan Nabi pegah adalah urang yang terakhir tengok mensudahi dengan dia agama. Artinya urang yang terakhir tengok manusia yang hidup di akhir zaman, seperti barang yang memulai agama itu dengan kami. Agamanya datang dari lon yang pemula agama Nabi tengok terakhir agama itulah pada Imam Mahdi. Oleh hanale agama hai kabeh rela kabeh hancur dong hanale kabeh kafe mandum. Yang bang padai oleh Imam Mahdi nya untuk memang Nabi Isa silam siratu. Rumah ini kebegahan Nabi nyo terakhir, waktu terakhir roh dalam fase terakhir. Walaupun dalam fase tersebut itu ada hadirnya Nabi Isa. Jadi hanya bertentangan dengan kehadiran Nabi Isa itu. Jadi awal-awalnya agama Islam ini adalah kehadiran Nabi Muhammad, dan akhirnya agama ini dengan kehadiran Imam Mahdi. Bunyo katren Imam Mahdi, kadatang Imam Mahdi nyo kena habis agama di bumi. Agama Islamnya Nabi pegah. Cuma dalam masa hadirnya Imam Mahdi itu, di situ juga turunnya Nabi Isa. Telah berkata Muqatil bin Sulaiman dan orang yang mengikut akan dia daripada segala mufassirin pada firman Allah Ta'ala. Dalam ayat Allah Ta'ala nagakeun innahu la ilmun lis-sa'ah. Dalam ayat Al-Quran juga ada mengisyarah kepada hadirnya Imam Mahdi mungkin. Pokoknya kepada akhir zaman dah kena ju. Dan bahwasanya Allah itu mengetahui akan kiamah. Berkata ia, yaitu Mahdi, wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Bahawa sungguh Allah Ta'ala itu mengetahui akan kiamah. Allah Ta'ala lah yang tepu pajan terjadi kiamah. Berkata, hanya dipegah dalam tafsir. Dalam tafsir ayat wa innahu la ilmun lis-sa'ah, Allah Ta'ala yang tujan pajan terjadi kiamah. Dan dalam penafsiran tersebut berkata ia, yaitu Mahdi adalah pada akhir zaman. Dan kiamat itu hanya terjadi sebelum hadirnya Imam Mahdi. Mahdi adalah pada akhir zaman. Cuman pajan masa yang tujan kiamat, yang betul-betul terjadi kiamat, itulah Allah Ta'ala yang tepu teman. Allah Ta'ala saja yang tepu pajan terjadi kiamatnya. Teman, Imam Mahdi-nya adalah urang yang hadir bak zaman yang paling akhir teman. Mahdi adalah pada akhir zaman. Telah berkata Muqatil itu, dan terkadang mengambil dalil bagi ini dengan barang yang mengeluarkan dia oleh Nasai daripada sabda Nabi SAW. Jadinya menjadi dalil juga yang berpegang oleh para ulama, ataupun yang berpegang, yang dikeluarkan, yang dijelaskan oleh Nasai daripada hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah, lan tahlika ummatun, tidak binasalah suatu umat, tidak dibinasakan akan suatu umat, lan tuhlaka ummatun ana awwaluha wa mahdiha wastuha wa masihu ibnu maryam akhiruha. Ya, nyamban. Jadi ayat wa innahu la ilmul lisa'a, Allah lah yang mengetahui datangnya kiamat hingga nya wate tafsir para ulama wate begah mono hinan hingga nah hadir Imam Mahdi yang kemenan. Artinya tiada binasa umat ini ni begah oleh Nabi. Han binasa umatnya, umat Nabi Muhammad. Umatnya mesti manusia yang hidup bak akhir zaman. Bermula aku itu awalnya.
dan Mahdinya itu pertengahannya, dan Isa Al-Masih itu, Isa Al-Masih bin Maryam itu akhirnya. Cuma benar kebukakan Imam Mahdi yang terakhir, yang hendak bertentangan. Awal Nabi Muhammad, akhir Imam Mahdi. Padahal itu nalam yang paling akhir lam. Tapi Imam Mahdi juga termasuk dalam akhir zid. Cuma menyutana pegat Imam Mahdi roh pertengahan, berarti Nabi Isa akhir. Han binasa umatnya dibegah oleh Nabi Muhammad, melainkan yang pertama lelun awal-awal, yang kejut kehadiran Rasulullah, lahir Rasulullah, bangkit Rasulullah juga merupakan salah satu daripada tanda kiamat. Kalau buah ikut dengan sebab Allah Ta'ala nepelahi Nabi Muhammad, nyo salah satu tanda kiamat, kiamat sugra. Lun adalah awal-awalnya, kata Nabi Muhammad, Mahdi itu pertengahan, dan Isa Al-Masih bin Maryam itu akhir. Kenulihan ke Nabi Isa, karena awal hadir Imam Mahdi lah. Yang dua baru Nabi Isa. Dan tersebut pada kata Qurtubi daripada hadis Ibni Mas'ud dan lainnya, bahwasanya keluar ia pada akhir zaman daripada Maghrib. Keluar ia pada akhir zaman daripada Maghrib. Maghrib adalah Nanggro daerah barat, bukan Nanggro di belahan timur. Imam Mahdi akan hadir di negeri belahan barat, di barat ini. Cuma hendak bukan pun Nanggro, Mekah, Madinah ataupun Patah. Di baratnya ente hendak bukan lah ini. Yang gebegah tagai, berarti kan ada hadis juga daripada Ibni Mas'ud dan juga hadis-hadis yang lain bahwa Imam Mahdi akan keluar pada akhir zaman teman di daerah Maghrib, kesudahan negeri, bab penghabisan Nangrau, berjalan oleh penolong itu daripada hadapannya 40 mobil. Mobil pumil yang 40 mobil. Angkanya memang ba menulis ya. Apakah berjalan ia 40 mil? 40 mil. Menyo 40 mil kan ukuran jarak kan? 40 milnya ukuran jarak lagi kilometer bak katanya. Menyo mobil berjalan 40 mobil ada rombongan. Hanya ke menyo nebuh titik sabah je ke mil. Mudah-mudahan tang mil bae mobil. Berjalan oleh penolong itu, penolong yang ke agaknya ngeken juru penyelamat kawanan tekam jasa tekam menaji penolong dah kenju, penolong ke Imam Mahdi, penolong itu ke Imam Mahdi daripada hadapannya 40 mil, daripada hadapannya berjalan ke depan daripada daerah Maghribnya 40 mil yang menan. Nyong ada tempat itu apabila mesti gepegahkan dengan daerah keluar Imam Mahdi berjalan uku goknya 40 mil, tadi gedi 40 milnya merupakan mesti kota Mekah. Berarti dari Mekah ke tempat keluar goknya yang ke 40 mil tak itu daerah terus. Yang menan tu ukuran jarak ji. Yang menan tu tahu ko ji. Yang menyolaginya tasura, menyolaginya maknanya bitnya mil tak bermakna. Menyo mil tak ke nama saja. Tapi menyo mobil kaki lagi benar ju, kaki 40 motor ju. Tapi habis ile pasukan ni golom na pasukan lewat keluar kan. Bermula tungkulnya tungkuloknya pu gimana tulis? Tungkulnya itu putih. Tungkulok surban nama makna tungkulok yang mubalut bak ulai gaknya. Tungkulnya masa hai tungkulok je dah tanya. Tangkulok kena kan tangkulok. Tangkulok punya urang zaman tangkulok ke kan kena lagi ulama-ulama awal ke gepalit kan. Bak ulai ke. Itu putih, surban putih dan kuning. Yang di dalamnya itu tersurat padanya Ismullah Al-A'zam. Ismul A'zam yang ke nama Allah. Ataupun nama jitsid kalimah la ilaha illallah ke Ismul A'zam tit. Kau je nama Allah tersurat. Pada surban goknya dah kena ju. Disuratkan dia. Maka tiada pecah baginya tungkul itu. Maka tiada pecah baginya tungkul itu. Nyo lagi model kopiah kam surban pi tungkulnya. Kemudian sang-sang mufhum ji lagi model musuh kan musuh pasukan dum putrai pakai helm musuh menan sang-sang lagi nyan. Cuman bek tidak bayangkan lagi model helm gedanyo, bek semacam surban pi. Kopiah, topi, helm ataupun putakeun
lagi mahkota, lagi mahkota raja lah kemudian. Karena agaknya kan sirau raja tengok, agaknya sirau waliullah dan juga raja urung Islamnya ke Imam Mahdi. Jadi pada tungkuluknya yang ke mahkotanya itu berwarna kuning dan putih, mesurat tertulis kalimat Allah. Ya, yang menanya itu cerita lagi kan. Maka membangkit han pecah, maka tiada pecah baginya tengkul itu. Han bekah. Maka membangkit ia akan segala tungkul ini serta kaum sesungguhnya telah mengambil oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu akan janjinya beroleh penolong dan menang. Maka membangkit ia akan segala tengkul itu ini serta kaum, membangkit ia akan segala tengkul ini serta kaum sesungguhnya telah mengambil oleh Allah Ta'ala, mengambil menjadikan maksudnya. Ini lagi sang-sang watagekeun membangkit ia akan tengkul, akan segala tengkul ini serta kaum, entukkan kaum-kaum yang mengikut Imam Mahdi semuanya memakai tungkuluk lagi Imam Mahdi. Ya benar. Tentang mana memformasikan kekala membangkitkan mengutus artinya juga pasukan-pasukan goknya kaum yang ke untuk urung-urung pengikut goknya. Juga lagi yang pakaian itu. Yang lagi pakaian. Sesungguhnya telah mengambil, yang berarti pakaian muslimin lagi yang tinggal mengambil menjadi oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu kaum akan janji beroleh penolong dan menang. Memang bakwatanya sehingga akan selalu berada kemenangan itu di pihak Imam Mahdi. Sebagaimana Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun, hingga akhir hadis. Hingga akhir hadis. Hadis yang diceritakan dengan panjangnya. Cumannya berdasarkan daripada ayatnya. Jadi ayatnya juga ada berkenaan dengan tanda-tanda kiamat yang kehadiran Imam Mahdi membawa kemenangan kepada kaum muslimin. Yang pakaian yang dikenakan untuk oleh kaum muslimin khususnya yaitu mahkotanya, yaitu serupa seperti mahkotanya Imam Mahdi. Ya, nyamannya baru habisnya. Yang kajian mentang dan tersebut dalam hadis. Berarti mentang kisah Imam Mahdi. Ya, temannya golong gepegah siapa nama Imam Mahdi nya golong. Juga siapa daerah tuh goknya hana. Cuma gebegah tagai bunuh, jioh daerah goknya tubit gejak uku goknya nota gejak. Yaitu cuma 40 mil. Jangan tagai. Nyangka. Kajiannya wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.